Hiyo Tsumago. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat ya nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin. Jadi ini adalah ringkasan mini chapter 1088 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Redon, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Nah, inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan informasi tentang peperangan yang terjadi antara Monkey D. Garp melawan anggota Yonko Blackbeard. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail mengenai nasib yang terjadi dengan Garp dan upaya penyelamatan terhadap pasukan dari Sword di Hachirozu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1088 kita kali ini diberi judul Pelajaran Terakhir. Nah, chapter kita kali ini mendapatkan color speed spesial serial live action One Piece. Kita bisa melihat anggota kru bajak laut topi jerami seperti Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji di depan dalam pose bertarung. Kemudian ada juga wajah Shanks, Koby, Buggy, Kuro, Garp, Mihawk, Arlong, dan juga Krieg di latar belakangnya. Di sana ada kalimat yang berisi dengan Tomorrow Studio collab Netflix. Chapter dimulai dengan flashback di Marineford lama. Garp mengajar kelas untuk marinir baru. Koby ternyata ada di dalam kelasnya juga. Ini pelajaran pertamanya. Nah, di flashback ini dia memiliki penampilan yang sama seperti di Ace Blue yang bisa kita bilang dia terlihat cupu. Garp terlihat mengajukan pertanyaan kepada semua marinir baru. Garp berkata, jika satu bayi dan satu orang tua terdampar di sebuah pulau dan kau memiliki perahu yang hanya dapat menampung 2 orang, siapa yang akan kau selamatkan? Koby menjawabnya, aku akan turun dari kapal sendiri jadi mereka berdua bisa hidup. Garp pun melemparkan kapur ke Koby. Garp bilang, kau salah, orang tua itu tidak punya banyak waktu lagi, jadi biarkan saja dia mati. Mengapa kalian semua menjadi marinir? Bukankah itu untuk melindungi masa depan rakyat? Nah, kemudian kau dan bayinya memiliki masa depan yang lebih baik daripada lelaki tua itu. Hanya kau dan bayi itu harus tetap hidup. Masa depan kaum muda tidak terbatas. Nah, setelah pelajaran, Garp pun dimarahi oleh seorang instruktur kelautan. Dia meminta Garp untuk tidak pernah mengajarkan hal seperti itu lagi karena kehidupan semua orang adalah sama. Namun Garp tidak setuju. Kemudian kita beralih ke flashback lain di Amazon Lily. Setelah insiden buah Hancock beberapa hari yang lalu, Blackbeard setuju untuk meninggalkan Amazon Lily, namun dia membawa 800 marinir dan sebuah kapal perang bersamanya. Wakil Laksamana Yamakaji hanya berdiri dan mengawasi karena markas besar marinir tidak memberikan izin untuk melawan seorang Yonko. Nah, namun di sini Koby melangkah maju dan menawarkan Kurohige untuk membawanya sebagai tawanan, bukan anak buahnya. Yamakaji pun mengizinkan melakukannya karena Koby adalah anggota Sword. Kemudian kita kembali lagi ke masa sekarang. Semua orang di kapal perang Garp panik. Mereka menembak tangan raksasa milik Pizarro, tetapi tidak ada gunanya. Koby berkata, jika tangan itu jatuh, ratusan nyawa akan hilang. Apa yang harus kita lakukan, wakil Laksamana Garp? Garp pun menjawabnya, jika kalian bertiga bertindak, maka mereka bisa diselamatkan. Nah, kemudian Garp ini pun memberi perintah kepada mereka masing-masing. Pertama, Garp akan membuat celah untuk mereka, dan kemudian Koby harus menghancurkan tangan raksasa itu. Sementara itu, Groose harus melindungi kapal perang dari puing-puing. Dan tugas dari Helmeppo harus membackup Koby dan juga Groose. Di sini, Koby pun punya ekspresi kaget. Aku tidak bisa menghancurkan sesuatu yang sebesar itu. Garp memotongnya. Dalam pertempuran, keputusan harus dibuat secara tiba-tiba. Kemudian mereka bertiga pun langsung bergerak atas perintah Garp. Bajak laut di sana tertawa. Mereka pikir Koby dan Groose ini tidak bisa melakukan apapun tanpa Garp. Groose kemudian bertanya kepada Koby, mengapa Garp mempercayakannya untuk menghancurkan tangan yang sebesar itu? Dia bertanya-tanya apakah Koby memiliki sesuatu seperti itu untuk menghancurkannya. Koby pun menjawabnya, dia tidak memiliki senjata apapun, namun dia akan mencoba melakukan sesuatu. Sementara itu bajak laut menembaki mereka. Helmeppo menghadang peluru dengan pedangnya dan menyebabkan sebuah ledakan. Garp berdiri dan menghadang Kuzan. Dia meninju Kuzan ke tanah dan bergerak sangat cepat sehingga Kuzan ini terkejut. Garp pun melompat ke atap menuju tengkorak dan menyerangnya menggunakan teknik yang bernama Galaxy Dive. Garp menggunakan serangan besar-besaran dan membelah tengkorak menjadi 2, membuat tubuh asli Pizarro terluka parah dengan darah yang keluar banyak dari kepalanya. Groose dan Koby kemudian mengikuti Garp. Groose bertanya, apa yang akan kau lakukan, Koby? Koby menjawab, aku tidak akan membiarkannya jatuh. Koby pun kemudian melompat ke udara menghadap tangan raksasa Pizarro. Pizarro kesakitan, tapi dia masih bisa bergerak. Pizarro pun mengayunkan tangannya ke bawah untuk menghancurkan kapal perang Garp sebagai balas dendamnya. Namun, flashback kembali terjadi dan sekarang saat Koby dan Helmeppo
Helmeppo pertama kali bergabung dengan Marinir. Kita bisa melihat Garp dan juga Helmeppo berbicara di lapangan pelatihan yang kita lihat di cerita sampulnya. Garp pun memperhatikan bahwa Kobe berhasil berkembang sangat cepat, tapi dia mengalami cedera yang tidak normal di tangan dan juga bahunya. Helmeppo kemudian mengatakan Kobe ini tidak ingin memberitahu siapapun, tapi faktanya Kobe tahu dia memiliki sedikit kekurangan keterampilan daripada orang normal lainnya. Nah, jadi untuk menebusnya, dia perlu berlatih antara 100-200 kali lebih keras daripada orang lainnya. Helmeppo juga mengatakan bahwa Kobe ini telah berlatih secara rahasia setiap malam dengan meninju samsak kapal perang milik Garp. Kemudian kita kembali ke masa sekarang. Garp tersenyum sambil mengingat pelatihan itu. Semua bajak laut menertawakan Kobe. Tidak mungkin dia bisa menghentikan tangan raksasa itu. Bajak laut juga mengatakan bahwa gelar pahlawan pasti sudah masuk ke dalam pikirannya. Kobe bersiap untuk menyerang tangan raksasa itu. Kobe berkata, "Jika aku tidak bisa melakukan ini, semua orang akan mati karena aku." Kemudian dia pun menggunakan teknik yang bernama Honesty Impact. Kobe meninju dan menghancurkan seluruh lengan raksasa dalam halaman ganda yang mengagumkan. Kita juga bisa melihat efek petir hitam yang dihasilkan dari kekuatan ini. Dengan kekuatan ini pun, Pizarro berteriak kesakitan saat lengan aslinya patah. Garp yang melihat hal itu pun tertawa sambil menangis, sementara Helmeppo dan juga Grus terkejut. Grus pun ikut membantu Kobe dan menggunakan teknik yang disebut clay web untuk membuat jaring tanah liat raksasa untuk menghentikan batu yang jatuh dan menyelamatkan kapal perang dari Garp. Kobe, Helmeppo, dan juga Grus berakhir dengan selamat di kapal perang. Kemudian setelah itu Garp memanggil semua orang di kapal perang dengan Denden Mushi. Garp bilang, "Kalian semua maju dengan kecepatan penuh dan berlayar menjauh dari Hachinosu sekarang juga. Aku akan menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Misi kita sudah selesai dan keselamatan kalian adalah hal yang paling penting." Kobe menangis dan menyuruh kapal untuk kembali, namun Grus menghentikannya. Dia pun menangis. Garp melanjutkan ucapannya, "Kalian semua adalah masa depan Marinir." Dan menyedihkannya, pada halaman ganda terakhir, Garp terbaring di tanah dengan pisau es ditikam di dadanya. Dia dikelilingi oleh semua bajak laut Kurohige, termasuk Kuzan. Garp masih bisa tertawa saat es menyebar dari lukanya. Kita pun bisa melihat wajah Kuzan, namun matanya tersembunyi, membuat ekspresinya tidak diketahui. Narator kemudian berkata, "Di surat kabar keesokan harinya, berita banyak tersebar ke seluruh dunia. Pahlawan muda Kobe kembali dengan selamat. Pahlawan legendaris Garp menghilang di Hachinosu, dan Yonko Luffy si Topi Jerami mengambil pulau Egghead sebagai bentengnya." Panel terakhir chapter ini memperlihatkan kapal marinir yang sudah tiba di Pulau Egghead. Oke, jadi sekian saja ya ringkasan mini chapter 1088 kita kali ini. Untuk gambar manga One Piece chapter 1088 low quality-nya kemungkinan akan bocor di siang ini ya. Jadi pastikan kalian untuk follow akun Instagram dari Tamagon. Yep, sekian dari Tamagon ya. Mohon maaf jika Tamagon ada salah-salah kata maupun kekurangan dalam menyampaikan informasi ini. Sampai jumpa di review besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.